Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat rahimakumullah, inilah 5 tanda Allah sayang kepada hambanya. Setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadits Bukhari dan Muslim. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya, yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. H.R. Ahmad dan Al-Hakim. Yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. H.R. Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Surat At-Tagamun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan.
Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada yang namanya golongan. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. HR Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.